Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadani Adai dengan NIM A1122161. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang layanan sistem perpustakaan. Dan di video berikutnya, saya akan lebih detail menjelaskan tentang komponen-komponen sistem layanan perpustakaan. Mari kita simak sama-sama videonya. Nah, layanan sirkulasi. Layanan sirkulasi ini adalah jantung dari layanan perpustakaan yang berfokus pada peminjaman dan pengembalian bahan pustaka. Dan komponennya yang meliputi yaitu yang pertama pendaftaran anggota, di mana proses mendaftarkan pengguna baru termaksud pengumpulan informasi dan penerbitan kartu anggota. Kemudian peminjaman, proses meminjamkan bahan pustaka kepada anggota termaksud pencatatan data peminjaman dalam sistem. Kemudian pengembalian, di mana proses pengembalian bahan pustaka termaksud pengecekan kondisi dan pencatatan pengembalian dalam sistem. Kemudian pengelolaan denda, sistem untuk mencatat dan menagih denda keterlambatan pengembalian. Pengelola koleksi sirkulasi mencangkup penataan dan perawatan koleksi yang tersedia untuk pinjam. Sistem peringatan keterlambatan, di mana sistem otomatis untuk meningkatkan anggota tentang batas waktu pengembalian. Kemudian yaitu layanan referensi. Layanan referensi ini berfokus pada membantu pengguna menemukan informasi yang mereka butuhkan, seperti membantu pengguna menemukan informasi dari berbagai sumber baik di dalam maupun di luar perpustakaan. Kemudian memberikan panduan dan bimbingan kepada pengguna dalam melakukan penelitian dan memberikan informasi faktual dan referensial. Membantu pengguna menavigasi dan menggunakan katalog online dan basis data perpustakaan. Kemudian yang ketiga ada layanan koleksi. Yang ini mencangkup semua aspek pengelolaan koleksi perpustakaan dari akuisisi hingga pembuangan. Kemudian layanan teknologi, di mana ini memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan perpustakaan. Seperti sistem otomatisasi perpustakaan, sistem komputer yang mengelola koleksi, peminjaman, dan data pengguna. Nah, keempat komponen itu saling terkait dan bekerja sama untuk memberikan layanan perpustakaan yang komprehensif dan efektif. Perkembangan teknologi terus mengubah cara layanan-layanan ini diberikan dengan penekanan yang semakin besar dan layanan digital dan akses online. Nah, kemudian selanjutnya di sini saya akan membahas manfaat sistem layanan perpustakaan. Sistem layanan perpustakaan yang baik memberikan 3 manfaat utama. Yang pertama, meningkatkan aksesibilitas, memberikan jangkauan yang lebih luas, akses online, akses untuk pengguna dengan kebutuhan khusus atau disabilitas. Kemudian meningkatkan efisiensi atau mengotomasi tugas administrasi, mengelola koleksi lebih efektif, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan mengurangi waktu proses. Meningkatkan kepuasan pengguna, menawarkan kemudahan akses dan penggunaan responsivitas layanan yang baik dari staf dan sistem dan lingkungan perpustakaan yang nyaman dan menarik. Ketiga manfaat ini saling terkait dan saling mendukung, menciptakan pengalaman perpustakaan yang positif dan berharga bagi semua pengguna. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang otomatisasi perpustakaan dan layanan digital. Sistem layanan perpustakaan modern sangat bergantung pada otomatisasi perpustakaan dan layanan digital untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas. Otomatisasi perpustakaan ini merujuk pada penggunaan teknologi komputer dan perangkat lunak untuk mengelola berbagai aspek layanan perpustakaan. Otomatisasi mencangkup sistem berbasis komputer yang memungkinkan pengguna untuk mencari dan mengakses katalog perpustakaan secara online. Ini memungkinkan pencarian berdasarkan judul, penulis, subjek, dan kata kunci.
Otomatisasi membantu dalam mengelola koleksi perpustakaan secara efisien. Sistem otomatisasi juga mengelola data anggota perpustakaan, termasuk pendaftaran anggota, pembaruan informasi anggota, dan riwayat peminjaman. Otomatisasi mempermudah proses peminjaman dan pengembalian buku, termasuk pencatatan transaksi peminjaman, pengecekan keterlambatan, dan penghitungan denda. Sistem otomatisasi menghasilkan berbagai laporan yang membantu perpustakaan dalam menganalisis penggunaan koleksi, pola peminjaman, dan tren lainnya yang dapat digunakan untuk meningkatkan layanan. Kemudian, layanan digital. Layanan digital mencangkup penyediaan akses online ke berbagai sumber daya dan layanan perpustakaan. Akses online ke katalog, seperti yang disebutkan di atas, akses online ke katalog memungkinkan pengguna untuk mencari dan mengakses informasi koleksi perpustakaan dari mana saja dan kapan saja. Perpustakaan menyediakan akses ke berbagai sumber daya digital seperti iBook, jurnal online, basis data, dan audiobook. Layanan referensi. Perpustakaan menawarkan layanan referensi online seperti tanya jawab melalui email atau chat untuk membantu pengguna menemukan informasi yang mereka butuhkan. Kemudian perpustakaan menyediakan pelatihan dan tutorial online untuk membantu pengguna mempelajari cara menggunakan sumber daya dan layanan perpustakaan secara efektif. Website perpustakaan berfungsi sebagai portal online yang menyediakan informasi tentang perpustakaan, koleksi, layanan, dan acara-acara yang diselenggarakan. Jadi, integrasi otomatisasi dan layanan digital, otomatisasi perpustakaan dan layanan digital saling melengkapi dan terintegrasi untuk memberikan layanan perpustakaan yang komprehensif dan efektif. Sistem otomatisasi menyediakan infrastruktur teknologi yang mendukung layanan digital, sementara layanan digital meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan perpustakaan secara keseluruhan. Keduanya merupakan kunci untuk memberikan layanan perpustakaan yang modern dan relevan dengan kebutuhan pengguna saat ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.